Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Priyamadya Kevin Kabunsi, akan menjelaskan tentang penjelasan praktikum penyusunan LKPJ. Penjelasan tentang praktikum penyusunan LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian LKPJ. LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan tahunan yang disampaikan oleh kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, kepada DPRD mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, tujuan praktikum penyusunan LKPJ. Adapun praktikum ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan pemahaman praktis tentang proses penyusunan LKPJ, melatih mahasiswa atau peserta agar mampu menyusun dokumen LKPJ sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku, mengembangkan kemampuan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah, memberikan gambaran nyata tentang hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemerintah daerah. Adapun materi dalam praktikum, yaitu materi yang biasanya dipelajari dalam praktikum penyusunan LKPJ meliputi yang pertama, struktur dan sistematika LKPJ, data dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, analisis capaian program dan kegiatan, tata cara penyusunan narasi dan lampiran dokumen, simulasi penyusunan LKPJ berdasarkan studi kasus atau data. Dan yang keempat, adapun proses praktikum dengan diikuti langkah-langkah umum dalam praktikum penyusunan LKPJ. Itu yang pertama, pengumpulan data. Data dari perangkat daerah yang mencakup capaian program dan kegiatan. Dan yang kedua, analisis kinerja, yaitu evaluasi capaian berdasarkan indikator kinerja, anggaran, dan realisasi. Yang ketiga, adapun penyusunan dokumen, yaitu menyusun dokumen LKPJ secara sistematis dengan narasi, tabel, grafik, dan lain-lain. Dan yang keempat, presentasi, yaitu mempresentasikan hasil LKPJ kepada DPRD dalam simulasi kelas atau forum diskusi. Dan yang kelima, ada evaluasi, yaitu mendapatkan umpan balik dari dosen atau pembimbing untuk perbaikan penyusunan. Dan yang kelima, ada komponen utama LKPJ. Biasanya terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua gambaran umum daerah, dan yang ketiga capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintah, yang keempat penyelenggaraan tugas pembantuan dan umum. Kita masuk pada yang keenam, yaitu hasil diharapkan. Peserta praktikum diharapkan adalah yang pertama mampu memahami alur kerja penyusunan LKPJ, yang kedua mampu menyusun LKPJ yang sesuai dengan peraturan, yang ketiga siap berperan dalam perencanaan dan pelaporan di sektor pemerintahan atau organisasi publik. Daerah yang juga berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wakil kepala daerah bertugas membantu kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah dan mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pernah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PRPPU Nomor 2 Tahun 2014 yang ditetapkan dan diundangkan pada 2 Oktober tahun 2014. Jadi di sini yang pertama ada pembagian kewenangan. Yang pertama, kewenangan eksklusif pusat. Ada urusan pemerintahan hanya menjadi kewenangan pemerintah yang hanya menjadikan kewenangan pemerintahan pusat seperti kebijakan moneter. Dan B, kewenangan eksklusif daerah. Daerah menjadi atau memiliki kewenangan atas urusan pemerintahan daerah tertentu atau pemerintahan tertentu seperti pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kewenangan bersama. Ada urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Untuk pemilihan kepala daerah yaitu ada dua, yaitu pemilihan langsung, contohnya gubernur, bupati, dan wali kota. Dan waktunya dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Itu kita lihat biasanya pada kegiatan pilkada, yaitu pada saat itu pemilihan dilakukan secara umum dan langsung, yaitu dengan cara dengan memilih dan menusuk kertas
dari pasangan calon yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga nanti pas pemilihan itu akan ditetapkan kepala daerahnya. Dan yang kedua, persyaratan calon. Calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang seperti usia, pendidikan, dan lainnya. Prinsip dasar pemerintah daerah yang pertama, otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini menjelaskan prinsip dasar pemerintah daerah, yaitu otonomi daerah, di mana di sini otonomi daerah ini adalah daerah yang mengurus urusan pribadinya dan mengatur urusan sendiri dalam urusan pemerintahannya. Jadi di mana misalnya dalam satu contoh satu kota ini karena Indonesia itu ada banyak pulau dan banyak daerah, jadi ditetapkan prinsip dasar pemerintah daerah ini itu otonomi daerah, di mana tiap daerah dapat mengurus urusan pribadinya, dan walaupun dia mengurusnya, dia juga dapat melaporkan atau memberitahukan apa saja yang dibutuhkan oleh daerahnya agar daerahnya bisa berkembang. Yang kedua, desentralisasi, yaitu adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala daerah atau kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya. Yang ketiga, ada tugas perbantuan, yaitu pemerintahan pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Yaitu di pendapatan daerah. Pendapatan daerah di sini ada 3, yaitu yang pertama pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan. Dan yang kedua ada dana perimbangan. Itu ada 3. Yang pertama dana bagi hasil, dana aplikasi umum atau DAU. Yang ketiga dana alokasi khusus atau DAK. Dan yang C atau ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Itu misalnya contoh kita lihat di pasar. Nah di pasar itu orang-orang menjual sayur di tempat, dan tempat itu dimiliki oleh pemerintah. Dan secara tidak langsung pemerintah dapat minta uang tempat sebagai uang pajak untuk alokasi memakai tempat tersebut. Jadi saya akan jelaskan di sini apa contoh dari otonomi daerah. Jadi contoh penerapan otonomi daerah yang paling sering muncul di lingkungan sekitar, yaitu setiap kepala daerah berganti, maka kebijakannya akan berganti pula. Misalnya ketika di sebuah kota A awalnya dipimpin oleh wali kota A, maka kebijakannya akan berbeda dengan masa menjabatnya wali kota B. Jadi di sini di mana wali kota A ini contohnya dia membuat kebijakan bahwa setiap pada hari Sabtu dan Minggu itu akan dilakukan gotong royong bersama, membersihkan kota bersama, dan juga dalam hal lainnya semua desa itu berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan gotong royong. Begitu lain halnya juga dengan wali kota B, di mana wali kota B pada saat masa menjabatnya itu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat itu melaksanakan gotong royong di sore hari, dan pada hari Sabtu Minggu dia akan mengubahnya menjadi hari istirahat. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara kebijakan wali kota A dan wali kota B. Dan juga apa perbedaan otonomi daerah dan desentralisasi. Jadi desentralisasi memberikan landasan bagi daerah otonom untuk menjalankan otonominya, sedangkan otonomi daerah menjadi tujuan akhir dari proses desentralisasi. Jadi otonomi daerah dan desentralisasi ini begitu cukup berkaitan, karena di sini desentralisasi merupakan landasan dan otonomi daerah itu adalah tujuan akhir atau hasil yang didapat nanti. Dan kedua konsep ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Bisa kita lihat contohnya di kota A. Jadi contoh desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pada saat disatukan itu akan menjadi suatu konsep yang bisa mendukung dan bisa mengembangkan daerahnya.
Nah, di sini adalah hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Jadi hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting karena di sini dia akan mengelola kekayaan daerah tersebut menjadi lebih spesifik dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan membagi hasilnya, dan itu pun menjadi suatu keuntungan bagi daerah tersebut karena hak daerah ini bisa meningkatkan kualitas daerah di masa depan. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal otonomi daerah. Jadi ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah. Yang pertama itu adalah tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Yang kedua, prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah prinsip otonomi terbatas. Ketiga, pemerintah desa dibentuk dalam pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang seperti memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah, mengajukan rancangan perda, dan menetapkan perda. Dan yang terakhir, anggota DPRD memiliki hak seperti mengajukan rancangan perda, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan pendapat. Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamandemen dalam perkembangannya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya putusan Nomor 22 garis miring PU garis miring 5 Tahun 2009, putusan Nomor 147 garis miring PU garis 7 Tahun 2009. Jadi Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintahan daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi di sini ada prinsip-prinsip otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama, otonomi seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dan menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Yang kedua, otonomi nyata, yaitu harus memberi manfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, di dalam suatu daerah ada pembangunan, akan dirancangkan pembangunan suatu tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dan itu sudah dijelaskan di dalam otonomi. Yang ketiga, otonomi bertanggung jawab. Daerah harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan hasil pembangunan. Jadi bukan saja meningkatkan pelayanan publik, tapi daerah ini juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, di mana penggunaan anggaran ini hal yang sensitif, tetapi hal ini harus dapat diselesaikan oleh pemerintahan daerahnya, dan itu akan berujung pada hasil pembangunannya. Yang keempat, otonomi terpadu. Setiap sektor daerah harus mendapatkan perhatian yang cukup dan menyeluruh. Jadi otonomi terpadu ini menjelaskan tentang bagaimana pembangunan seluruh pelayanan yang ada di daerah tersebut. Nah, hal tersebut bisa disandingkan dengan di mana suatu daerah yang bisa dibilang daerah ini cukup menyeluruh pembangunannya. Itu karena dia memakai salah satu prinsip, yaitu otonomi terpadu, di mana di setiap sudut daerahnya itu akan mendapat perhatian, di mana dia ini
akan membangun secara merata. Jadi itu bukan cuma di pusatnya aja, tetapi sampai pinggiran-pinggiran, sampai ke desa-desanya juga. Nah, yang kedua di sini ada peran DPRD. Yaitu peran DPRD adalah yang pertama, penyusunan APBD. Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang meliputi satu, evaluasi kinerja pemerintah daerah, pemeriksaan penggunaan anggaran, dan menanggapi laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, hak interpelasi dengan hak angket terkait dengan pelaksanaan APBD jika dianggap. 4. Hak menyatakan pendapat dilakukan secara terbuka terkait dengan pelaksanaan APBD. Dan 5. Hak mengajukan pertanyaan. Selanjutnya adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi kewenangan pemerintah pusat ini ada beberapa, yaitu kebijakan umum nasional, pertahanan dan keamanan negara, hubungan luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, kehakiman, kekayaan negara yang dikuasai langsung. Dan yang kedua, kewenangan pemerintah daerah. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan lingkungan hidup, dan pelayanan sosial. Yang ketiga, kewenangan bersama, yaitu ada perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam atau SDA, dan pengendalian lingkungan hidup. Jadi di sini berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yaitu yang pertama, desa. Desa merupakan satuan pemerintahan otonom yang dibentuk dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, ada tujuan dari otonomi daerah dan yang merupakan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik. Yang ketiga, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Daerah memiliki hak untuk memilih pimpinan daerah. Yang kelima, daerah memiliki hak untuk mengelola kekayaan daerah. Yang keenam, daerah memiliki hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketujuh, daerah memiliki hak untuk mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam. 8. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan dari DPRD. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintahan. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Jadi untuk pemilihan kepala daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah umumnya dilakukan melalui DPRD. Namun sistem ini kurang demokratis dan rentan terhadap praktik politik yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memutuskan untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi langsung oleh rakyat. Yaitu dengan tujuan pemilihan langsung itu yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat, yang kedua, mendorong akuntabilitas, ketiga, memperkuat demokrasi, dan yang terakhir, terpilihnya pemimpin yang tidak representatif. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Jadi sama seperti undang-undang yang lainnya, jadi mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yang luas, di mana semua urusan pemerintahan menjadi urusan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua, ada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Yang ketiga, kewajiban daerah untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan. Terus, kewajiban daerah untuk membina kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.
Yang kelima, kewajiban daerah untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan karir pegawai di wilayahnya. Yang terakhir, kewajiban pemerintah daerah dan DPD untuk membiayai penyelenggaraan tugasnya dari anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 berisi tentang otonomi yang luas kepada daerah, di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintah daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi moneter dan fiskal nasional, serta agama, yang menjadi kewenangan absolut pemerintahan pusat. Jadi dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini 99 ada tentang pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pembangunan daerah Indonesia atas daerah besar atau kecil dan memperhatikan prinsip otonomi daerah dan tugas perbankan. Dengan itu, di sini ada beberapa prinsip otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi, pengarahan, wewenang dan pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Yang B, dekonsentrasi, itu penugasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah dalam rangka upaya pencapaian tujuan nasional. Tugas yang ketiga adalah tugas perbantuan, yaitu penyerahan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang keempat, otonomi luar, yaitu dengan moto nyata dan bertanggung jawab. Artinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini memiliki otonomi daerah dan menjadi moto nyata dan bertanggung jawab, di mana nyata ini itu langsung terlihat oleh mata dan dilihat oleh hasil. Bertanggung jawab dalam arti lain adalah bahwa pemerintah daerah ini bisa meyakini apa yang dikatakan oleh bentuk pemerintahan. Itu jenis daerah otonomi, yaitu yang pertama adalah provinsi, merupakan tingkat pemerintahan tertinggi yang lebih luas dibandingkan kabupaten. Kedua, kabupaten merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan umum. Dan yang ketiga, kota merupakan daerah otonom yang memiliki kependudukan sama dengan kabupaten. Dan ada pendapatan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pajak daerah, merupakan objek pajak yang berada di wilayah daerah, di mana pajak daerah ini dilakukan langsung oleh pemerintahan untuk menanggulangi apabila pemerintahan tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan pembangunan yang dihasilkan itu akan sangat meningkat. Kedua adalah retribusi daerah, bayaran yang dibebankan atas pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah. Contohnya dalam rumah sakit daerah, itu merupakan salah satu retribusi daerah, karena dana yang dihasilkan itu akan dibebankan atau dikasih ke pemerintah daerah. Yang ketiga, hasil usaha daerah, yaitu diperoleh dari BUMD. BUMD ini adalah badan usaha milik daerah. Dan yang kedua ada dana perimbangan. Jadi, dana perimbangan ini setidaknya ada 3, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang sah, yaitu sumber pendapatan lainnya yang sah seperti adanya dari pihak ketiga, pinjaman, dan pendapatan sesuai dengan undang-undang. Jadi untuk pembagian wewenang di sini ada pemerintahan pusat menetapkan kebijakan umum, memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan. Dan yang B, pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintah umum di daerah.
Jadi sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Itu menjadi salah satu prinsip dari otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan yang B, pembagian sumber daya keuangan antara pusat dan daerah dilakukan secara adil dan profesional. 3, masyarakat memiliki hak untuk memilih langsung kepala daerah. Dan yang keempat, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Sini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah mengatur berbagai hal. Di antaranya, otonomi daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, kewenangan yang diberikan pada sah otonom, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan lain yang tercantum dalam pasal 7 itu. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian pemerintah wilayah provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya. Hal terkait pemilihan kepala daerah seperti pemberitahuan kepada kepala daerah tentang berakhir masa jabatan, persiapan pertanggungjawaban proses pemilihan kepala daerah yang baru. Yang terakhir, tindakan penyelidikan terhadap kepala daerah yang harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dalam kerangka otonomi daerah mengalami utamanya setelah lepas dari masa Orde Baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah merupakan peraturan penanda di era titik balik yang bertolak belakang dengan konsep kemerdekaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dapat disimpulkan perbedaan dari antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu otonomi daerah lebih mengedepankan kewajiban daripada hak. Undang-undang ini juga bernuansa otoritarian dan tidak mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Untuk otonomi daerah menekankan pentingnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, kecuali untuk bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, dan bidang-bidang tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan regulasi yang saat ini mengatur otonomi daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dan setiap seangkatan satuan pemerintahan merupakan satu kesatuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah. Potensi-potensinya ada di daerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya secara langsung, tapi otonomi daerah itu adalah sebuah hak yang harus dijunjungi, karena tanpa adanya hak ini, otonomi daerah ini tidak akan berhasil. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meletakkan otonomi yang luas kepada daerah, di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik, luar negeri, dan lain-lain, yang menjadi kewenangan absolut bagi pemerintahan pusat. Untuk penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mengembangkan segenap potensi ekonomi yang ada di daerah, yang pada gilirannya diharapkan akan dapat memicu peningkatan aktivitas perekonomian daerah-daerah, sehingga pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Jadi untuk tujuan dari otonomi daerah ini pasti setiap undang-undang itu berbeda, walaupun tidak beda jauh. Jadi tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi yang keanekaragaman di daerah. Jadi contoh, jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka semua akan terpengaruh. Karena penyelenggaraan otonomi daerah juga dipengaruhi oleh pimpinan maupun rakyat. Jadi, jika masyarakat atau rakyatnya pasif, maka otonomi daerah yang tidak berjalan dengan baik. Demikian penjelasan undang-undang dari saya. Saya yakin semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Praja Madya Kevin Kunsi, NPP 330853, asal pendaftaran Sulawesi Utara dari kelas D1. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan kewenangan pemerintahan daerah. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 18A dan B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemerintah daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus. Jadi di sini ada otonomi daerah, yaitu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan berdasarkan 3 asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas kebantuan. Kewenangan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wakil kepala daerah bertugas membantu kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah dan mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pernah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PRPPU Nomor 2 Tahun 2014 yang ditetapkan dan diundangkan pada 2 Oktober tahun 2014. Jadi di sini yang pertama ada pembagian kewenangan. Yang pertama, kewenangan eksklusif pusat. Ada urusan pemerintahan hanya menjadi kewenangan pemerintah yang hanya menjadikan kewenangan pemerintahan pusat seperti kebijakan moneter. Dan B, kewenangan eksklusif daerah. Daerah menjadi atau memiliki kewenangan atas urusan pemerintahan daerah tertentu atau pemerintahan tertentu seperti pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kewenangan bersama. Ada urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Untuk pemilihan kepala daerah yaitu ada 2, yaitu pemilihan langsung, contohnya gubernur, bupati, dan wali kota. Dan waktunya dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Itu kita lihat biasanya pada kegiatan pilkada, yaitu pada saat itu pemilihan dilakukan secara umum dan langsung, yaitu dengan cara dengan memilih dan menusuk kertas dari pasangan calon yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga nanti pas pemilihan itu akan ditetapkan kepala daerahnya. Dan yang kedua, persyaratan calon. Calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang seperti usia, pendidikan, dan lainnya. Prinsip dasar pemerintah daerah yang pertama, otonomi daerah.
Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini menjelaskan prinsip dasar pemerintah daerah, yaitu otonomi daerah, di mana di sini otonomi daerah ini adalah daerah yang mengurus urusan pribadinya dan mengatur urusan sendiri dalam urusan pemerintahannya. Jadi di mana misalnya dalam satu contoh satu kota ini karena Indonesia itu ada banyak pulau dan banyak daerah, jadi ditetapkan prinsip dasar pemerintah daerah ini yaitu otonomi daerah, di mana tiap daerah dapat mengurus urusan pribadinya, dan walaupun dia mengurusnya, dia juga dapat melaporkan atau memberitahukan apa saja yang dibutuhkan oleh daerahnya agar daerahnya bisa berkembang. Yang kedua, desentralisasi, yaitu adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala daerah atau kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan. Yang ketiga, ada tugas bantuan, yaitu pemerintahan pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Yaitu di pendapatan daerah. Pendapatan daerah di sini ada 3, yaitu yang pertama pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan. Dan yang kedua ada dana perimbangan. Itu ada 3. Yang pertama dana bagi hasil, dana aplikasi umum atau DAU. Yang ketiga dana alokasi khusus atau DAK. Dan yang C atau ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Itu misalnya contoh kita lihat di pasar. Nah di pasar itu orang-orang menjual sayur di tempat, dan tempat itu dimiliki oleh pemerintah. Dan secara tidak langsung pemerintah dapat minta uang tempat sebagai uang pajak untuk alokasi memakai tempat tersebut. Jadi saya akan jelaskan di sini apa contoh dari otonomi daerah. Jadi contoh penerapan otonomi daerah yang paling sering muncul di lingkungan sekitar, yaitu setiap kepala daerah berganti, maka kebijakannya akan berganti pula. Misalnya ketika di sebuah kota A awalnya dipimpin oleh wali kota A, maka kebijakannya akan berbeda dengan masa menjabatnya wali kota B. Jadi di sini di mana wali kota A ini contohnya dia membuat kebijakan bahwa setiap pada hari Sabtu dan Minggu itu akan dilakukan gotong royong bersama, membersihkan kota bersama, dan juga dalam hal lainnya semua desa itu berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan gotong royong. Begitu lain halnya juga dengan wali kota B, di mana wali kota B pada saat masa menjabatnya itu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat itu melaksanakan gotong royong di sore hari, dan pada hari Sabtu Minggu dia akan mengubahnya menjadi hari istirahat. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara kebijakan wali kota A dan wali kota B. Dan juga apa perbedaan otonomi daerah dan desentralisasi. Jadi desentralisasi memberikan landasan bagi daerah otonom untuk menjalankan otonominya, sedangkan otonomi daerah menjadi tujuan akhir dari proses desentralisasi. Jadi otonomi daerah dan desentralisasi ini begitu cukup berkaitan, karena di sini desentralisasi merupakan landasan dan otonomi daerah itu adalah tujuan akhir atau hasil yang didapat nanti. Dan kedua konsep ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Bisa kita lihat contohnya di kota A. Jadi contoh desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pada saat disatukan itu akan menjadi suatu konsep yang bisa mendukung dan bisa mengembangkan daerahnya. Nah, di sini adalah hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah: mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Jadi hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting, karena di sini dia akan mengelola kekayaan daerah tersebut menjadi
lebih spesifik dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan membagi hasilnya, dan itu pun menjadi suatu keuntungan bagi daerah tersebut karena hak daerah ini bisa meningkatkan kualitas daerah di masa depan. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal otonomi daerah. Jadi ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah. Yang pertama itu adalah tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Yang kedua, prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah prinsip otonomi terbatas. Ketiga, pemerintah desa dibentuk dalam pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang seperti memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah, mengajukan rancangan perda, dan menetapkan perda. Dan yang terakhir, anggota DPRD memiliki hak seperti mengajukan rancangan perda, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan pendapat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamandemen dalam perkembangannya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya putusan Nomor 22/PU /5 Tahun 2009, putusan Nomor 147/PU /7 Tahun 2009. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintahan daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi di sini ada prinsip-prinsip otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama, otonomi seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dan menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Yang kedua, otonomi nyata, yaitu harus memberi manfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, di dalam suatu daerah ada pembangunan, akan dirancangkan pembangunan suatu tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dan itu sudah dijelaskan di dalam otonomi. Yang ketiga, otonomi bertanggung jawab. Daerah harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan hasil pembangunan. Jadi bukan saja meningkatkan pelayanan publik, tapi daerah ini juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Di mana penggunaan anggaran ini hal yang sensitif, tetapi hal ini harus dapat diselesaikan oleh pemerintahan daerahnya, dan itu akan berujung pada hasil pembangunannya. Yang keempat, otonomi terpadu. Setiap sektor daerah harus mendapatkan perhatian yang cukup dan menyeluruh. Jadi otonomi terpadu ini menjelaskan tentang bagaimana pembangunan seluruh pelayanan yang ada di daerah tersebut. Nah, hal tersebut bisa disandingkan dengan di mana suatu daerah yang bisa dibilang daerah ini cukup menyeluruh pembangunannya. Itu karena dia memakai salah satu prinsip, yaitu otonomi terpadu, di mana di setiap sudut daerahnya itu akan mendapat perhatian, di mana dia ini akan membangun secara merata. Jadi itu bukan cuma di pusatnya aja, tetapi sampai pinggiran-pinggiran, sampai ke desa-desanya juga. Nah, yang kedua di sini ada peran DPRD. Yaitu peran DPRD adalah yang pertama, penyusunan APBD. Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang meliputi satu, evaluasi kinerja pemerintah daerah, pemeriksaan penggunaan anggaran,
dan menanggapi laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, hak interpelasi dengan hak angket terkait dengan pelaksanaan APBD jika dianggap. 4. Hak menyatakan pendapat dilakukan secara terbuka terkait dengan pelaksanaan APBD. Dan 5. Hak mengajukan pertanyaan. Selanjutnya adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi kewenangan pemerintah pusat ini ada beberapa, yaitu kebijakan umum nasional, pertahanan dan keamanan negara, hubungan luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, kehakiman, kekayaan negara yang dikuasai langsung. Dan yang kedua, kewenangan pemerintah daerah. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan lingkungan hidup, dan pelayanan sosial. Yang ketiga, kewenangan bersama, yaitu ada perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam atau SDA, dan pengendalian lingkungan hidup. Jadi di sini berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yaitu yang pertama, desa. Desa merupakan satuan pemerintahan otonom yang dibentuk dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, ada tujuan dari otonomi daerah dan yang merupakan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik. Yang ketiga, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Daerah memiliki hak untuk memilih pimpinan daerah. Yang kelima, daerah memiliki hak untuk mengelola kekayaan daerah. Yang keenam, daerah memiliki hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketujuh, daerah memiliki hak untuk mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam. 8. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan dari DPRD. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintahan. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Jadi untuk pemilihan kepala daerah, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah umumnya dilakukan melalui DPRD. Namun sistem ini kurang demokratis dan rentan terhadap praktik politik yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memutuskan untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi langsung oleh rakyat. Yaitu dengan tujuan pemilihan langsung itu yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat, yang kedua mendorong akuntabilitas, ketiga memperkuat demokrasi, dan yang terakhir terpilihnya pemimpin yang tidak representatif. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Jadi sama seperti undang-undang yang lainnya, jadi mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yang luas, di mana semua urusan pemerintahan menjadi urusan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua ada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Yang ketiga, kewajiban daerah untuk mempertahankan dan memelihara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan. Terus, kewajiban daerah untuk membina kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. Yang kelima, kewajiban daerah untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan karir pegawai di
wilayahnya. Yang terakhir, kewajiban pemerintah daerah dan DPD untuk membiayai penyelenggaraan tugasnya dari anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 berisi tentang otonomi yang luas kepada daerah, di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintah daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi moneter dan fiskal nasional, serta agama, yang menjadi kewenangan absolut pemerintahan pusat. Jadi dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 ini 99 ada tentang pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pembangunan daerah Indonesia atas daerah besar atau kecil dan memperhatikan prinsip otonomi daerah dan tugas perbankan. Dengan itu, di sini ada beberapa prinsip otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi, pengarahan, wewenang dan pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Yang B, dekonsentrasi, itu penugasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah dalam rangka upaya pencapaian tujuan nasional. Tugas yang ketiga, tugas perbantuan, yaitu penyerahan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang keempat, otonomi luar, yaitu dengan moto nyata dan bertanggung jawab. Artinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini memiliki otonomi daerah dan menjadi moto nyata dan bertanggung jawab, di mana nyata ini itu langsung terlihat oleh mata dan dilihat oleh hasil. Bertanggung jawab dalam arti lain adalah bahwa pemerintah daerah ini bisa meyakini apa yang dikatakan. Bentuk pemerintahan itu jenis daerah otonomi, itu yang pertama adalah provinsi, merupakan tingkat pemerintahan tertinggi yang lebih luas dibandingkan kabupaten. Kedua, kabupaten merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan umum. Dan yang ketiga, kota merupakan daerah otonom yang memiliki kependudukan sama dengan kabupaten. Dan ada pendapatan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pajak daerah, merupakan objek pajak yang berada di wilayah daerah, di mana pajak daerah ini dilakukan langsung oleh pemerintahan untuk menanggulangi apabila pemerintahan tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan pembangunan yang dihasilkan itu akan sangat meningkat. Kedua adalah retribusi daerah, bayaran yang dibebankan atas pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah. Contohnya dalam rumah sakit daerah, itu merupakan salah satu retribusi daerah, karena dana yang dihasilkan itu akan dibebankan atau dikasih ke pemerintah daerah. Yang ketiga, hasil usaha daerah, yaitu diperoleh dari BUMD. BUMD ini adalah badan usaha milik daerah. Dan yang kedua ada dana perimbangan. Jadi, dana perimbangan ini setidaknya ada 3, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang sah, yaitu sumber pendapatan lainnya yang sah seperti adanya dari pihak ketiga, pinjaman, dan pendapatan sesuai dengan undang-undang. Jadi untuk pembagian wewenang di sini ada pemerintahan pusat menetapkan kebijakan umum, memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan. Dan yang B, pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintah umum di daerah. Jadi sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Itu menjadi salah satu prinsip dari otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan B, pembagian sumber daya keuangan antara pusat dan daerah dilakukan secara adil dan profesional. 3, masyarakat memiliki hak untuk memilih langsung kepala daerah.
Dan yang keempat, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah mengatur berbagai hal. Di antaranya otonomi daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, kewenangan yang diberikan kepada sah otonom, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan lain yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian pemerintah wilayah provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya. Hal terkait pemilihan kepala daerah seperti pemberitahuan kepada kepala daerah tentang berakhir masa jabatan, persiapan pertanggungjawaban proses pemilihan kepala daerah yang baru. Yang terakhir, tindakan penyelidikan terhadap kepala daerah yang harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dalam kerangka otonomi daerah mengalami utamanya setelah lepas dari masa Orde Baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah merupakan peraturan penanda di era titik balik yang bertolak belakang dengan konsep kemerdekaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dapat disimpulkan perbedaan dari antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu otonomi daerah lebih mengedepankan kewajiban daripada hak. Undang-undang ini juga bernuansa otoritarian dan tidak mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, untuk otonomi daerah menekankan pentingnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, kecuali untuk bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, dan bidang-bidang tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan regulasi yang saat ini mengatur otonomi daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dan setiap seangkatan satuan pemerintahan merupakan satu kesatuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah. Potensi-potensinya ada di daerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya secara langsung, tapi otonomi daerah itu adalah sebuah hak yang harus dijunjung tinggi, karena tanpa adanya hak ini, otonomi daerah ini itu tidak akan berhasil. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meletakkan otonomi yang luas kepada daerah, di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri dan lain-lain, yang menjadi kewenangan absolut bagi pemerintahan pusat. Untuk penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mengembangkan segenap potensi ekonomi yang ada di daerah yang pada gilirannya diharapkan akan dapat memicu peningkatan aktivitas perekonomian daerah-daerah sehingga pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Jadi untuk tujuan dari otonomi daerah ini pasti setiap undang-undang itu berbeda, walaupun tidak beda jauh. Jadi tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta mempraktikkan potensi yang keanekaragaman di daerah. Jadi contoh, jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka semua akan terpengaruh,
karena penyelenggaraan otonomi daerah juga dipengaruhi oleh pimpinan maupun rakyat. Jadi, jika masyarakat atau rakyatnya pasif, maka otonomi daerah yang tidak berjalan dengan baik. Demikian penjelasan undang-undang dari saya. Saya yakin semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.